Ekonomi bukan subjek yang rumit, ini hanya studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan sesuatu yang bernilai. Permasalahannya adalah manusia sangat rumit dan ini bisa membuat asumsi ekonomi yang terdengar masuk akal secara teori menjadi tidak akurat atau salah. Ekonomi juga adalah subjek yang baik atau buruk terkait dengan politik, pendapat pribadi, dan kesejahteraan kita pada tingkat pribadi, nasional, dan global. Sebagian besar ekonom setuju pada 99% pokok bahasan penelitian dan 1% terakhir, sebagian besar terdiri dari kesalahpahaman atau ideologi. Ideologi ekonomi mudah dipahami, sebagian orang percaya pada budaya yang lebih egaliter di mana orang memperhatikan orang lain dan orang lain melihat manfaat dari meritokrasi di mana orang yang berkontribusi paling banyak diberi penghargaan paling besar untuk memberi insentif kepada semua orang agar bekerja semampu mereka untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan secara keseluruhan. Kita bisa membuat video tanpa henti tentang perdebatan itu, tapi untuk saat ini akan lebih efisien jika kita fokus pada kesalahpahaman ekonomi. Dua hal yang akan kita fokuskan dalam video ini adalah skala ekonomi dan permintaan yang timbul. Kamu mungkin pernah mendengar dua istilah ini dipakai untuk membenarkan segala sesuatu mulai dari perencanaan kota dan pertumbuhan bisnis hingga kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Permintaan yang timbul khususnya telah menjadi favorit banyak ekonom dan komentator yang berpendapat bahwa membangun lebih banyak infrastruktur justru akan memberikan hasil yang lebih buruk, sebuah ide yang sangat menarik jika memang benar. Satu-satunya masalah adalah hampir semua orang yang bicara tentang kedua teori ekonomi ini salah atau setidaknya mengabaikan banyak rincian yang bisa mengubah argumen yang mendukung atau menentang beberapa keputusan penting yang mungkin perlu diambil orang. Bagaimana kita memilih seperti apa kota kita, perusahaan mana yang mendapatkan alokasi modal yang mereka perlukan untuk tumbuh, dan industri apa yang kita bangun dalam perekonomian kita, semuanya bergantung pada pemahaman kita yang baik tentang teori-teori ini. Ekonomi mikro dari semua ini sangat menarik. Jadi, apa kesalahan semua orang tentang skala ekonomi? Apa kesalahan semua orang tentang permintaan yang timbul? Dan apa teori-teori ini sebenarnya bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa ekonomi? Skala ekonomi adalah teori ekonomi dasar yang menyatakan ketika suatu individu, institusi, atau keseluruhan perekonomian memproduksi lebih banyak barang atau jasa tertentu, biaya per unit barang atau jasa tersebut berkurang. Tapi ini tidak salah. Tapi orang beranggapan ini berarti hanya karena suatu institusi menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, maka secara otomatis akan menjadi lebih murah. Ini tidak selalu benar dan ini justru bisa menyebabkan hal sebaliknya dan menjadikan sesuatu menjadi lebih mahal. Kita bisa melihat ini terjadi dengan percobaan umum. Bayangkan kamu disuruh membuat satu sabuk dari bahan mentah. Kamu harus mengeluarkan uang untuk memulainya karena kamu perlu membeli peralatan yang diperlukan untuk melebur logam dan membentuknya. Misalnya kamu menghabiskan $200 untuk membeli tungku, wadah, dan cetakan berbentuk gas per sabuk. Kamu juga perlu membeli baja senilai $4 untuk dilebur dan membayar $1 untuk listrik atau bahan bakar untuk tungku. Satu sabuk itu bernilai $205, itu sangat mahal dan tidak kompetitif secara ekonomi. Jika kamu membuat dua gas per sabuk, kamu dapat memakai alat yang sama dan kamu hanya perlu membayar tambahan $5 untuk tambahan baja dan listrik. Ini berarti setiap gas per sabuk sekarang hanya bernilai $105 yang masih tidak terlalu bagus, tapi itu hampir setengah harga gas per sabuk pertama. Peralatan adalah biaya tetap karena tidak peduli berapa banyak gas per sabuk yang kamu buat, biayanya akan selalu $200. Baja dan energi untuk tungku adalah biaya variabel yang berarti untuk setiap gas per sabuk tambahan perlu tambahan $5 untuk input tersebut. Saya tahu ini sangat umum bagi sebagian besar penonton kami, tapi penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dasar untuk memahami bagaimana ini terjadi di dunia nyata. Ketika kita membuat semakin banyak sabuk, teori dasar biaya tetap dan variabel adalah bahwa harga setiap sabuk akan cenderung ke arah $5 karena biaya tetap sebesar $200 menjadi semakin tidak signifikan pada total biaya setiap sabuk. Jika kamu membuat 1 juta sabuk, maka kita akan membayar $5 juta untuk baja dan bahan bakar dan $200 untuk mesin yang kamu butuhkan untuk membuatnya. $5.200.000 dibagi dengan 5 juta hampir tidak membuat perbedaan, yaitu $5. Kamu mungkin juga berharap seseorang yang memesan baja sebanyak itu dan membayar listrik sebanyak itu mungkin bisa mendapatkan diskon besar-besaran dari pemasoknya sehingga biaya satuannya mungkin akan menjadi lebih rendah. Inilah skala ekonomi. Ini bagus untuk pemilik bisnis sabuk karena kamu bisa membuat produk yang lebih kompetitif, cocok untuk pasar, dan bagus untuk perekonomian yang lebih luas karena pasokannya berlimpah. Sayangnya contoh yang terlalu sederhana ini mengabaikan banyak detail penting. Tungku seharga $200 mungkin tidak akan mampu melebur baja sebanyak itu atau membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan gas per sabuk sehingga kamu terpaksa berinvestasi pada mesin yang lebih besar. Jika kita berasumsi dengan contoh kita di mana tungku sabuk diperkirakan akan pecah setelah gas per ke 1000, maka biaya satuan untuk memproduksi 999 gas per sabuk akan nampak seperti ini. Tapi biaya untuk memproduksi 1000 gas per sabuk akan terlihat seperti ini. Ini disebut skala disekonomis di mana produksi lebih banyak akan meningkatkan biaya per unit produksi. Ini terjadi sepanjang skala produksi bahkan dengan barang umum seperti sabuk. Pada titik tertentu, kamu perlu berinvestasi pada gudang untuk menyimpan semua bahan dan produkmu. Kamu mungkin perlu mempekerjakan pekerja tambahan untuk membantumu membuat semua gas per sabuk itu dan berinvestasi pada mesin besar yang bisa membuat sabuk lebih cepat dari tungku seharga $200. Setiap kali investasi besar dilakukan dalam proses produksi, ini meningkatkan biaya per unit sabuk sebelum biaya itu disebar ke dalam unit yang cukup agar masuk akal. Para ekonom menyebutnya kurva skala ekonomi
ekonomi jangka pendek dan bentuknya seperti ini. Puncak kenaikan biaya dengan tren umum menurun. Jadi ini bukan proses yang mulus, tapi secara keseluruhan semuanya masih menjadi lebih murah. Itu benar sampai kita menghadapi masalah skala disekonomis jangka panjang. Setelah titik tertentu, membeli lebih banyak listrik dan baja tidak akan memberimu diskon besar-besaran. Ini akan meningkatkan total permintaan pasar atas barang dan jasa tersebut sehingga membuatnya lebih mahal. Biaya sabuk mungkin juga kehabisan orang yang bisa dipekerjakan yang ingin bekerja di dekat tungku panas sepanjang hari sehingga mereka harus mulai membayar orang lebih banyak untuk mendapatkan cukup pekerja untuk membuat banyak casper, dan perlahan setiap tambahan sabuk sebenarnya akan memakan biaya lebih banyak. Ada jumlah output yang optimal dan lebih dari itu, tidak peduli seberapa keras perusahaan mencoba menurunkan biayanya akan meningkat. Secara umum, skala disekonomis dalam jangka panjang hanya berdampak pada industri besar yang beroperasi pada tingkat perekonomian yang luas, tapi tetap penting bagi masyarakat untuk paham bahwa memakai istilah skala ekonomi pada suatu masalah tidak akan menyelesaikan segalanya. Kadang bisa memperburuk keadaan, entah membuat roket ke Mars, jalur kereta api untuk menghubungkan setiap kota di China, atau sekedar membuat alat agar celana tidak melorot. Jika sebuah bisnis atau program pemerintah mengklaim skema baru tertentu akan berhasil karena skala ekonomi akan membuat segalanya lebih murah, pastikan untuk menerima klaim tersebut dengan skeptisisme yang sehat. Dan mungkin bertanya tentang rincian apa yang mereka harapkan akan menjadi biaya unit dari suatu barang pada tingkat output tertentu. Asumsi memproduksi lebih banyak secara otomatis akan membuat harga lebih murah, telah menyebabkan kesalahan ekonomi yang serius di masa lalu. Pemerintah China telah membangun lebih dari 40.000 km rel kereta api berkecepatan tinggi dalam 2 dekade terakhir. Mereka berasumsi dengan membangun lebih banyak setiap kilometer tambahan akan lebih murah, tapi ternyata tidak. Biaya ini menjadi lebih mahal karena negara itu mulai menaikkan harga biji besi global dan peralatan kereta api untuk mendorong proyek pembangunan ini. Jalur kereta api juga berkembang dari membuat jalur pendek dan jelas antara pusat populasi utama di daerah yang mudah diakses menjadi jalur panjang dan tidak efisien antara desa terpencil dengan populasi kecil di atas gunung dan gurun. Biaya penyediaan kereta api berkecepatan tinggi tidak pernah cukup murah untuk membuatnya mampu bersaing dengan maskapai penerbangan yang jauh lebih cepat di negara sebesar China dan dalam banyak kasus juga lebih murah. Kesalahan ini telah menyebabkan State Railway Group yang dikelola pemerintah China memiliki hutang sebesar 900 miliar dolar yang hampir tidak terbayar. Ini adalah pinjaman yang lebih besar dari PDB sebagian besar negara di dunia dan sebenarnya bisa dihindari dengan pemahaman yang lebih baik mengenai skala ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi umum juga menjadi korban mitos ekonomi lain yang semakin banyak dibicarakan orang, permintaan yang ditimbulkan. Ini adalah teori bahwa ketika pasokan sesuatu meningkat, permintaan pada sesuatu tersebut akan meningkat secara bersamaan. Teori ini tidak berlaku untuk setiap barang atau jasa. Kamu tidak bisa menghasilkan 1 juta sabuk dan mengharapkan 1 juta orang secara otomatis punya celana longgar. Teori ini sebagian besar berlaku untuk layanan publik dan contoh klasiknya adalah jalan raya. Teorinya adalah ketika jalan raya menambah jalur tambahan untuk menampung lebih banyak mobil, maka semakin banyak orang memilih untuk memakai jalan raya yang berarti lalu lintas tidak menjadi lebih baik. Klaim ini biasanya didukung oleh gambar 16 jalur tol yang masih macet. Di luar jalan tol, kebanyakan orang tidak membayar harga langsung untuk memakai jalan raya umum. Jadi jika kapasitasnya diperluas, tidak ada insentif bagi orang untuk tidak memakai jalan tersebut. Dan selama jam sibuk, tidak peduli seberapa besar jalan raya tersebut, itu akan selalu dipaksa mencapai kapasitas. Teori ini juga menyiratkan jawaban untuk mengatasi kemacetan bukanlah menambah kapasitas jalan, tapi menghapus jalan raya. Sebelum kita membahas masalah teori ini, ada catatan, yaitu meskipun saya tertarik pada orang yang menyerukan agar semua orang naik sepeda atau naik kereta untuk bepergian dan saya paham manfaat moda transportasi dari perspektif lingkungan dan perencanaan kota, saya sangat menyukai mobil saya. Saya suka mengemudi di dalamnya dan tidak peduli seberapa kuat argumen ekonomi untuk memakai kereta atau sepeda, saya lebih pilih berkendara sendiri daripada harus berdesakan dan merasa tidak nyaman dalam transportasi umum. Maaf Adam Something, saya tahu saya adalah bagian dari kesalahan dunia ini. Tapi saya tentu tidak kebal pada bias dan ini penting untuk diketahui saat menilai validitas sebuah teori ekonomi. Oleh karena itu, teori permintaan reduksi dipopulerkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Gill Studenton dan Matthew Turner yang berjudul Hukum Dasar Kemacetan Jalan. Makalah ini membandingkan kilometer harian perjalanan jalan raya antar negara bagian dengan kilometer jalur antar negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Makalah ini menemukan bahwa antara tahun 1983 hingga 1993, jalur antar negara bagian tumbuh sebesar 32%, sementara jalur mengemudi tumbuh sebesar 77%. Antara tahun 1993 hingga 2003, jalur tumbuh sebesar 18% dan jumlah pengemudi meningkat sebesar 46%. Jadi sepertinya peningkatan kapasitas jalan akan menyebabkan peningkatan pemakaian jalan. Tapi ini mungkin kesalahan jika kita berasumsi bahwa korelasi sama dengan sebab akibat. Cara lain untuk menjelaskan apa yang terjadi adalah ketika populasi dan kepemilikan mobil meningkat, pemerintah hanya membangun lebih banyak jalan untuk memenuhi permintaan, bukan sebaliknya. Penelitian ini mencoba menjelaskan hal itu dan memakai beberapa perhitungan dan asumsi untuk menciptakan angka elastisitas permintaan sebesar 1. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar perubahan permintaan pada perubahan harga tertentu. Misalnya, jika harga sabuk turun sebesar 10% dan permintaan terhadapnya meningkat sebesar 15%, maka elastisitas permintaan pada produk ini adalah 1,5 yang oleh para ekonom disebut relatif elastis karena permintaan lebih banyak berubah daripada harga. Jika harga turun 10% dan permintaan hanya meningkat 5%, maka elastisitas
elastisitas permintaan akan menjadi 0,5 dan para ekonom menyebutnya permintaan relatif inelastis. Ini mudah untuk dilihat pada produk yang harus dibayar, tapi jalan raya dalam penelitian ini bebas digunakan. Jadi bagaimana cara menentukan elastisitas permintaan jika tidak ada harga? Jawabannya adalah masyarakat tidak selalu membayar sesuatu secara eksklusif dengan uang. Ketika mereka berkendara di jalan raya, mereka membayar layanan tersebut dengan bensin untuk menggerakkan kendaraan mereka dan waktu yang mereka habiskan untuk itu. Ada juga biaya tetap untuk membeli mobil atau tidak membeli mobil. Ini hanyalah bentuk tidak langsung dari biaya peluang. Dengan memilih untuk mengendari mobil, orang akan kehilangan uang bensin, waktu, dan keausan pada kendaraan yang pada akhirnya harus mereka ganti. Jika berkendara di jalan raya lebih murah dan lebih cepat daripada naik bus atau kereta api, maka orang akan selalu memilih untuk mengemudi. Jika pilihan angkutan umum lebih cepat atau lebih murah dibandingkan memakai mobil, maka banyak orang tidak akan bersedia membayar harga pemakaian mobil dan akan memilih naik kereta api. Memperluas jalan raya mengurangi biaya yang ditanggung pengemudi mobil ketika mereka memilih untuk mengemudi daripada memilih opsi transportasi lain. Studi yang dilakukan Duranton dan Turner menyimpulkan untuk setiap tambahan 1% jalur antar negara bagian, pengemudi akan memilih untuk mengemudi 1% lebih banyak karena lebih banyak jalan raya membuat perjalanan dengan mobil lebih murah karena lebih cepat. Perjalanan yang lebih cepat berarti lebih sedikit uang yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan lebih sedikit waktu yang terbuang sehingga harga turun dan permintaan meningkat. Hal ini tidak menciptakan atau mendorong permintaan, ini menggerakkan permintaan. Jika kita menggambar diagram pasar, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah pasokan jalan raya dan ini adalah permintaan untuk jalan raya tersebut. Ketika biaya peluang perjalanan melalui jalan darat meningkat, masyarakat akan semakin jarang memakai jalan raya. Jika proyek jalan raya baru yang besar meningkatkan pasokan jalan raya, jalur pasokan akan berjalan dari sini ke sini. Hal ini menggeser permintaan dari sini ke sini. Yang tidak dilakukannya adalah menciptakan permintaan yang benar-benar baru seperti ini. Apa yang tidak disebutkan dalam studi itu adalah orang terjebak dalam kemacetan lebih lama. Kamu mungkin berpikir peningkatan penggunaan jalan sebesar 1% dengan peningkatan jalan sebesar 1% akan berarti orang menghabiskan waktu yang sama di kemacetan. Tapi jalan baru, terutama jalan raya antar kota, cenderung lebih langsung dan bisa menampung volume lalu lintas yang lebih tinggi daripada rute alternatif melalui area perkotaan. Penelitian ini juga mendapat banyak kritik karena membuat asumsi yang tidak bisa ditiru oleh ekonom lain dalam penelitian selanjutnya. Metodologinya juga dipertanyakan karena mengukur kilometer perjalanan antar negara bagian. Membangun lebih banyak jalan antar negara bagian mungkin membuat orang lebih sering menggunakan jalan itu. Tapi ini tidak berarti secara keseluruhan ada lebih banyak mobil, karena sebagian besar lalu lintas akan dialihkan dari jalan non antar negara bagian yang tidak diukur dalam studi ini. Mengemudi di jalan seperti ini sebenarnya lebih buruk bagi semua orang karena lebih lambat bagi pengemudi dan menyebabkan lebih banyak kebisingan dan polusi udara di dekat tempat tinggal orang. Jika kita berasumsi penelitian ini memang sempurna, secara pribadi saya tidak cukup berpengalaman dalam subjek untuk mengkonfirmasi atau menyangkal. Ini bukanlah argumen untuk permintaan yang diinduksi seperti yang kamu pikirkan. Lebih banyak jalan tidak akan menciptakan lebih banyak kemacetan kecuali jika jalan itu dirancang dengan buruk, dan mengurangi pasokan jalan juga tidak akan mengurangi kemacetan. Duranton dan Turner mengatakan dalam studi mereka bahwa solusi pada kemacetan bukanlah dengan mengurangi jalan raya atau menawarkan transportasi umum. Satu-satunya solusi yang mereka temukan adalah menaikkan biaya mengemudi mobil lewat biaya kemacetan. Angkutan umum juga punya banyak manfaat lain, yaitu menawarkan mobilitas bagi orang yang tidak bisa mengemudi atau tidak mampu membeli mobil, lebih ramah lingkungan, dan bisa membuat pusat kota menjadi tempat yang lebih nyaman untuk hidup tanpa kebisingan dan polusi ribuan mobil yang memenuhi jalan-jalan sempit. Ini sudah cukup untuk memotivasi investasi publik pada infrastruktur semacam ini. Kita tidak perlu menggunakan teori ekonomi yang ditafsirkan secara buruk dari sebuah penelitian yang hangat diperdebatkan, yang tidak menghasilkan temuan seperti yang diklaim orang. Setiap tahun orang menyia-nyiakan jutaan jam dalam kemacetan atau menunggu transportasi umum. Menemukan solusi yang efisien untuk masalah membawa orang ke tempat yang mereka butuhkan sudah cukup sulit tanpa membingungkan diri dengan teori ekonomi yang terdengar menarik tapi tidak sama sekali dapat diandalkan atau relevan. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.